Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, nggak nyangka ini kita dari Bandung, saya sendiri dari Bandung, nggak nyangka bisa sampai di Kelok 9 yang selama ini saya tahu hanya bisa melihat, nonton gitu ya, cuma hanya di YouTube. Tapi kali ini saya datang langsung dan tidak sia-sia teman-teman perjuangan ingin datang ke Kelok 9, semuanya itu bisa diwujudkan teman-teman bersama ini nih pengurus-pengurus dari PT MSI Sumbar. Ada Pak Sekum juga teman-teman, beliau hadir. Ada Pak Yudi ditemanin juga sama adiknya. Kayak kembar ya teman-teman ya, kayak kembar. Ada yang cantik juga ini. Nah, siapa ya namanya? Saya malah nggak kenal malah. Rita. Oh, Rita. Good job. Nah, jadi teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih. Saya akan nanya ya sama beliau. Karena belum sempat ngobrol sama beliau. Pak, saya ucapkan terima kasih nih. Saya sudah bisa hadir di tempat Bapak, khususnya di Sumbar yang sekarang saya datang langsung nih teman-teman ya. Berkat bantuan beliau dan juga Pak Yudi bisa datang ke Sumbar untuk liputan. Dan alhamdulillahnya ini malam-malam tanpa kita rencanakan bisa sampai di Kelok 9. Dan saya selama ini Pak baru lihat Kelok 9 itu hanya di YouTube. Nggak pernah lihat datang. Nah, ini baru pertama kali saya sampai di sini dan serasa mimpi. Saya bisa datang ke sini. Alhamdulillah ya. Karena saya nggak nyangka bahwa Kelok 9 itu ada di Sumatera Barat, di Payakumbuh ya, di Payakumbuh teman-teman. Jadi saya ini kan sedang ada liputan di Payakumbuh. Nah, kebetulan malam ini kita nggak rencana, ternyata di Payakumbuh ini ada Kelok 9. Jadi maksudnya Kelok 9 itu ada di Payakumbuh gitu ya. Nah, ini saya nggak nyangka. Dan kebetulan beliau ini teman-teman berkenan ngajakin YouTubernya dari Bandung untuk main ke sini. Saya ucapkan terima kasih Pak Dedi. Luar biasa. Cuman saya nanti mikirnya kalau beliau ke Bandung mau ajak kemana ya sama saya. Kalau saya udah kenal Bandung kayaknya, udah nggak asing. Tapi kalau bagi saya ini asing teman-teman. Dan untuk malam ini kita rehat, melepas apa ya Pak ya? Refreshing ya, karena kemarin bukaan pertandingan selama kita udah hari ketiga ya Pak ya? hari kedua. Senin, Selasa, Rebo. Sekarang Rebo berarti ketiga. Sekarang Rebo kan? Berarti udah 3 hari. Ya. Ya udah 3 hari. Kalau Selasa, Rabu, Kamis besok. Oh Kamis, bukan dari Senin ya, bukan ya? Saya yang salah. Datang. Iya, kedatangan atlet Senin. Berarti pertandingan baru 2 hari ya. Oke. Jadi santai aja Mas ya. Santai aja sambil makan Pak. Jadi teman-teman, ngomong-ngomong ini kita nih refreshing lah, melepas lelah. Udah 2 hari ini karena pertandingan event ini boleh dikatakan 1 minggu Pak ya. Bukan Sabtu Minggu, seminggu maksud saya tuh. Hampir seminggu karena dari hari Selasa sampai hari Minggu. 6 hari lah ya, 6 hari. Jadi kita manfaatkan di 2 hari ini ibaratnya biar seger lagi besok, biar acaranya kitanya yang mengadakannya bisa semangat lagi, biar nggak suntuk gitu ya, minimal punya semangat baru dan fresh lagi untuk besok. Karena pertandingan masih ada berapa hari lagi ya? 4 hari lagi, jadi butuh konsentrasi, fokus. Ini ada yang belum tahu mungkin yang dari luar. Ini kalau dari Padang atau dari Payakumbuhnya sendiri untuk menempuh jarak ke Kelok 9 ini kurang lebih berapa kilo ya? Itu waktu berapa lama? Kalau dari Payakumbuh ini perkiraan saja ya? Iya, perkiraan. Kalau dari Payakumbuh paling sekitar
30 kilo. lebih kurang. Jadi Estimasi waktunya itu paling berapa lama ya kalau untuk akses jalan ke sini? dari Payakumbuh Iya, kayak Kumbu. sekitar 15 menit hingga 20. Kalau teman-teman yang mungkin dari luar kota, dari misalkan teman-teman yang pakai pesawat itu di apa itu Bandara Minangkabau ke sini biasanya perjalanannya apa? Perkiraan estimasi berapa jam? 4 jam mas. 4 jam ya. Sampai di sini. Karena momen kita pertandingan resmi aja di Payakumbuh mas ya. Jadi kalau belum sampai di Kelok 9 rasanya belum sampai di Payakumbuh lah. Oh, ya jadi ini Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya dari jauh ya. arena penginapan kawan-kawan di mes di penginapan hotel ekonomi Xiaoxi Payakumbuh. Jadi sekitar 15 menit hingga 20 menit saja. Destinasinya sangat bagus, view-nya di sini bagus sekali. Apalagi kalau pagi ini mas, ini kan kita malam nih. Iya. Kalau malam tidak terlihat, lampu-lampu mobil saja yang terlihat. Jadi kalau pagi, wah itu indah sekali. Nah ini nih, ada ini yang ingin saya tanyakan. Ini yang dimaksud Kelok 9 itu apa nih? Kita nggak Ini dapat. pertanyaannya kalau udah 10 bayar ya? Oh iya. Siap. Jadi teman-teman pasti bertanya, Kelok 9 tuh apa ada silsilah, ada sejarahnya atau gimana gitu kan? Karena saya juga pendatang ke sini teman-teman, jadi saya nggak tahu Kelok 9 itu apakah emang keloknya ada 9, tapi saya hitung dari bawah kayaknya kurang dari 9. Itu apa Pak? Ini memang kelokannya itu kan dia apa namanya berputar mas, putar gitu kan. Hingga ke atas itu hitungan itu memang ada 9 gitu. Oh ada memang saya 1, 2, 3 sampai ke puncak itu 9 kali berkelok kita itu. Nah kalau sekarang ini kita ada di kelok yang keberapa ini? Kita nggak ngitung ya? Perkiraan. Ini sudah sampai puncak. Sampai puncak berarti apa ini kalau yang ke-8 berarti ya, kalau 9 di atas lagi dikit mungkin. Ya 8,5 lah. 8,5. Nah sejarahnya Pak kalau 9 ini ceritalah sedikit ke teman-teman. Ya sejarahnya ini memang ini kan akses jalan dari Padang Bukit Tinggi menuju ke Pekanbaru. Pekanbaru. Itu kita kan melalui Payakumbuh. Payakumbuh betul. Itu satu-satunya jalan ya ini kecuali muter jauh. Oh, ada jalan lagi ya? Ya kita ke Riau dulu muter lagi. Oh, kalau nggak lewat kalau 9 muternya akan terlalu jauh ya Pak? Iya, kalau dari Padang orang pasti di jalan ke sini. Dan juga view-nya bagus teman-teman. Kalau teman-teman itu jadi kalau lewat Kelok 9 itu udah seperti teman-teman sambil traveling ya saya sambil melihat pemandangan, melihat karena bangunan ini Pak, yang bangun ini arsiteknya dari mana nih? Ya, Apakah warga asli Indonesia atau kita orang luar? kalau jalan yang Kelok 9 itu kayaknya dibangun sebelum saya lahir, Mas. Iya, Kelok 9 ini kan sekarang kita udah flyover tuh kan ya. Jadi ini dibangun kalau tidak salah itu di zaman gubernurnya Iwan Prayitno ya, gubernurnya yang sebelum ini. Kalau saya tidak salah sih. Sudah bisa saja salah. Karena waktu presidennya saya nggak ikut juga. Coba kalau ikutnya. Peletakan waktu pertamanya saya nggak ikut juga Mas. Itu udah hampir 10 hingga 20 tahun yang lalu. Yang jalan Kelok 9 yang baru ini dibangun. Iya, yang baru ini dibangun. Ini kan ada jalan lama kan masih ada nih Mas. Oh, jalan lama masih ada. Nah, jalan lamanya masih ada. Nah, tapi memang lebih terjal, lebih kecil ya. Nah, dengan sekarang ini jauh lebih indah. Lebih indah dan juga lebih luas. Jadi kalau ada persimpangan kayak bus, kontainer atau truk itu masih aman. Kalau dulu mungkin ngantri ya Pak ya, karena jalannya kecil ya. Pokoknya kawan-kawan yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Jawa Barat mengikuti pertandingan Sumbar Open kita ini, nah kalau tidak datang ke Kelok 9, wah sayang banget. Sayang banget, sama halnya apa ya, kurang inilah, kurang perfect gitu ya, karena Payakumbuh ini yang menjadi tujuan utamanya ya
kalau 9 lah ya. Iya, Yang destinasi jadi wisata destinasi. lainnya banyak sekali di sini, Mas. Ada juga Harau. Harau itu apa Pak? Harau itu Tempat wisata apa tuh? tempat wisata dia tuh macam tebing apa namanya tuh batu tebing tapi batuan gitu dan tinggi sekali gitu. Nah, dan karena susunan apa namanya susunan perbukitannya itu cukup luas, begitu tinggi sehingga dia menjadi indah. Nah, gitu. Kemudian di Haro juga banyak hotel apa namanya villa-villa juga yang sekarang perlah untuk tamu-tamu yang dengan family atau dengan apa namanya ini kita berteman-teman beramai-ramai datang ke sana itu sangat cocok sekali untuk dijadikan salah satu Tujuan wisata ya. Nah ini menyambung tadi untuk para atlet ataupun para kontingen yang sekarang sedang bertanding di Payakumbuh, ya. apakah akan sebagian, mungkin kalau semuanya mungkin tidak, karena mungkin ada sebagian yang udah ada pulang gitu ya, apakah mereka akan diajak juga ke sini untuk jalan-jalan menikmati kelok 9? Ya. Ini luar biasa loh teman-teman. Tapi keloknya jangan diterusin. Jangan diterusin. Kalau keloknya diterusin sampai ke Pekanbaru nanti. Sampai ke Pekanbaru. Dan ya, yang jelas kita pasti menyarankan sama kawan-kawan, menyarankan untuk datang ke sini. Kemudian kalau mengajak ya kita ajak, pasti kita ajak. Kita himbau kawan-kawan semua untuk sampai ke sini. Biar ada kenang-kenangan sepulang dari Payakumbuh ya, Pak ya. Tapi apa namanya, kita juga berusaha Sumbar Open ini kita bagaimana bisa kita diskusikan tahu. Kira-kira Pak, ini kan Sumbar Open ini baru yang perdana ya. Ya. Sumbar Open yang sekarang ini se-Indonesia nasional itu, mudah-mudahan harapan kita ya teman-teman sebagai pecinta tenis meja tidak hanya yang pertama tapi awal untuk kelanjutan. Jadi ada Sumbar Open yang kedua. Anggaplah ini yang pertama gitu ya. Siapa tahu menjadi Memang yang agenda. pertama Mas, bukan dianggap. Iya, ya misal perumpamaannya gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih nggak hanya yang pertama aja gitu, tapi ada Sumbar Open nanti yang kedua mungkin akan jauh lebih meriah. Dan juga saya jujur teman-teman ya, selama teman-teman meliput di setiap kejuaraan, saya pribadi ya, entah mungkin teman-teman di luar sana, saya pribadi ini Sumbar Open ini saya salutnya apa? Satu, dari segi penjemputan atlet dari pihak panitia sudah menyediakan, gitu kan. Terus untuk para atlet juga dibantu pencarian hotel agar tidak terlalu jauh dari lokasi. Dan yang lebih mantapnya lagi itu pendaftaran yang udah murah masih dikasih oleh-oleh dari panitia. Itu kita sendiri belum pernah ngalamin. Dan buat event yang baru perdana ini saya jadi jempol sukses untuk acaranya. Mudah-mudahan ini jadi contoh buat masing-masing provinsi yang misalkan nantinya ingin mengadakan seperti event yang di Sumbar ini. Nah Pak, ini saya mau nanya, kok sampai kepikir sedemikian rupa? Itu ide dari siapa atau gagasan siapa Pak? Iya, pertama tentunya awal dari dekat kita bersama. Kemudian apa namanya, kita mempunyai penasehat kita itu Ustadz Irsyad Safar, ketua umum kita itu Bapak Gustami Dayat itu dia bukan hanya sekedar pengurus, tapi betul-betul orang yang begitu senang banget dengan tenis. Nah, dia itu kemana-mana selalu bawa tenis. Kalau kita kata pasti kalau ada dinas sebagai anggota DPR, kalau dia tidak tetap pasti membawa tenis yang bukan kemana-mana. Pak, kalau ke Jawa Barat juga begitu, dia pernah juga ke
tempat kumpulan juga di Jawa Barat. Nah, jadi kita bermimpi untuk bagaimana kita bisa menggelar event nasional. Bahkan di tahun kemarin itu kita alhamdulillah juga sudah mengadakan kegiatan kejurwil. Nah, kejuaraan wilayah ya. Yang pesertanya itu regional Sumatera. Nah, alhamdulillah kita juga ya tentu banyak kekurangan, tapi kita menyelesaikannya event kita itu dengan antusias. Rasanya kawan-kawan sangat senang sekali dengan itu. Pastinya kawan-kawan dari berbagai provinsi lain, seperti Riau, Jambi, yang juga masih oleh Lampung dan lainnya. Nah, kemudian kita bermimpi di tahun kemarin itu biar bagaimana kita bisa mengadakan event nasional. Alhamdulillah pada saat sekarang ini dan sedang berlangsung itu alhamdulillah diwujudkan mimpi kita itu oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini kita nggak tahu nih kalau kita ngumpul-ngumpul lagi nih. Nah, bisa jadi tekad kita itu internasional. Amin. Mudah-mudahan. Atau regional beberapa negara. Mudah-mudahan karena tidak menutup satu kemungkinan. Iya. Bisa terjadi Gitu Mas. Dan jujur Pak, saya juga sama seperti Bapak. Saya juga mimpi teman-teman. Saya bermimpi. Teman-teman mungkin ada sebagian yang sudah nonton di live streaming saya waktu saya bikin konten. YouTubernya mimpi liputan ke Sumbar dan alhamdulillah ternyata dikabul mimpi saya. Mudah-mudahan mimpi beliau juga ingin mengadakan yang lebih besar lagi internasional ya. Mudah-mudahan semuanya berawal dari mimpi teman-teman. Mudah-mudahan terkabul dan menjadi suatu kebanggaan buat kita semua ya, buat kita tenis meja. Mungkin itu aja Pak. Atau ada tambahan lagi kira-kira yang mau disampaikan? Iya Mas Sony. Kita berawal dari semangat ingin melayani, kita ingin menyenangkan hati kawan-kawan kita dari berbagai provinsi, dari berbagai klub yang luar biasa. Sebenarnya kita masih sangat jauh tertinggal dari tenis kita Sumatera Barat. Tapi kita karena tujuan kita tidak hanya menandang kalah, tujuan kita adalah bersilaturahim. Kita berkumpul bersama-sama di sini, kita berkumpul bersama-sama di Jakarta kemarin, di Melbourne juga. Nah sekarang kita mengundang kawan-kawan di sini, berkumpul itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ya, menjaga silaturahmi ya Pak ya. Nah kita bisa berolahraga, kita bisa sehat, kemudian karena silaturahim itu memanjangkan umur. Betul. Nah kata begitu ya di dalam ajaran agama kita ya, itu memanjangkan umur, memanjangkan rezeki dan memudahkan rezeki juga. Nah, kemudian kita juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan serta yang telah hadir di sini dan kita baru separuh waktu, masih ada separuh lagi yang berjalan. Kawan-kawan masih ada yang akan datang dari berbagai provinsi. Nah, kita mendoakan, kita tunggu mereka di sini dan semoga mereka selamat. Kita bisa beramai-ramai di sini bersilaturahim. Berbahagia kita dengan olahraga kita tenis meja. Tapi tentunya Mas Sony, dalam penyelenggaraan kita tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang tentu kita minta maaf kepada kawan-kawan semua. Jangan dijadikan itu sebagai ini suatu masalah yang ini, jadikanlah semangat kita, semangat kita Sumatera Barat bagaimana ini kita bersama-sama membangun secara baik dan tenis meja Sumatera Barat, tenis meja Indonesia khususnya Sumatera Barat bisa lebih bagus lagi. Amin. Mudah-mudahan seperti yang Bapak utarakan, mudah-mudahan bisa terkabul ya, karena semuanya itu berawal dari mimpi dan tujuan dari
Barobar ini ya tentunya satu ya, tidak kurang tidak lebih, yaitu untuk mempererat bertenis mejaan yang ada di Indonesia dan kita bisa berkumpul bareng, bersilaturahmi bareng untuk memajukan tenis meja Indonesia. Oke, mungkin buat teman-teman untuk konten hari ini kita cukupkan. Terima kasih nih buat teman-teman peserta semua yang hadir, yang ikut di kejuaraan ini. Saya ucapkan dari pihak panitia atau saya pribadi sebagai YouTubernya juga, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan meraih mimpi prestasi sampai setinggi mungkin. Salam sehat, salam satu hobi, pingpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.